Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai dengan 21. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab siapa yang berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Namun siapa yang melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah kasih Allah yang menyelamatkan. Injil hari ini masih mengisahkan perjumpaan dan percakapan Yesus Kristus dengan Nikodemus tentang kasih dan kehendak Allah. Yesus menegaskan inti iman bahwa Allah begitu mengasihi dunia sehingga mengaruniakan putranya, bukan untuk menghukum tetapi untuk menyelamatkan. Keselamatan itu terbuka bagi siapa saja yang percaya. Namun manusia sering menolak terang karena lebih menyukai kegelapan. Penolakan itu bukan karena Allah tidak mengasihi, tetapi karena manusia tidak mau berubah. Yesuslah terang abadi yang menerangi manusia dalam dunia ini. Terang yang senantiasa menerangi jalan hidup manusia kepada Allah. Namun manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, karena manusia merasa nyaman, walau rasa nyaman yang palsu. Dengan kekuatan kegelapan itu, manusia berusaha untuk menyembunyikan keinginan jahat dan dosa-dosanya, agar dengan leluasa melakukan berbagai perbuatan jahat sesuai keinginan dan kepentingan pribadinya. Kita bisa menyimpulkan bahwa orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh terang kebenaran akan melakukan setiap pekerjaannya dalam terang kebenaran. Sedangkan orang yang hidupnya dipimpin oleh kegelapan akan melakukan segalanya dalam kegelapan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus,
Bagaimana dengan kita? Sebagai pengikut Kristus, berarti hidup dalam terang kebenaran dan kejujuran. Kita tidak perlu lagi memakai topeng atau menyembunyikan sisi gelap kita, karena dalam terangnya kita diampuni dan diperbarui. Yesus mengajarkan kita untuk hidup dalam terang kebenarannya. Kalau kita hidup dalam terang kebenarannya, berarti seluruh hidup kita akan dipimpin oleh terang kebenaran. Sebaliknya, kalau kita hidup dalam kegelapan, seluruh hidup kita juga dipimpin oleh kegelapan. Setiap orang yang hidup dalam terang kebenaran, semua pekerjaan dan tingkah lakunya pun dilakukan dalam terang kebenaran. Sebaliknya, setiap orang yang hidup dalam kegelapan, semua pekerjaan maupun tingkah lakunya akan dilakukan dalam kegelapan. Semoga kita sebagai pengikut Kristus bisa menjadi pembawa terang kebenaran dan kasih Kristus. Kita menjadi hakim yang benar, jujur, bijaksana, dan pembawa terang kebenaran bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami agar kami mampu untuk memandang kemurahan dan karya-Mu. Rahmatilah kami dengan kuasa Roh-Mu agar kami mampu untuk bertobat dan memuji serta memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.